kesehatan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDB saja belum cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat itu. Nah, oleh karena itu, pada materi selanjutnya hari ini kita akan membahas indeks pembangunan manusia yang lebih menekankan pada kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak sebagai ukuran keberhasilan pembangunan yang lebih komprehensif. Dan di sini punya pertanyaan nih. Jika sekolah kalian dilengkapi fasilitas lengkap, guru yang berkualitas, dan semua siswa bisa melanjutkan kuliah, kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap pembangunan manusia di daerah itu? Ada yang bisa jawab? Ada berapa? Apa Mbak jawabannya? Iya. Ya. Pendidikan sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap, guru berkualitas, dan semua siswa memiliki kesempatan melanjutkan kuliah, maka kualitas pendidikan di daerah lebih akan meningkat. Hal ini akan mendorong naiknya rata-rata sekolah dan harapan sekolah yang merupakan indikator penting dalam IPM. Dampaknya, pembangunan manusia di daerah itu akan lebih maju karena masyarakat memiliki keterampilan produktivitas dan daya saing yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial secara berkelanjutan. Nah, ada yang mau menjelaskan gambar yang di depan? Apa perbedaannya? Fasilitasnya kenapa? Yang sebelah kanan lebih maju, terus yang sebelah kiri tertinggal. Nah, dari gambar ini tuh menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Dan di sini kita langsung coba masuk ke materinya, yaitu yang pertama pengertian indeks pembangunan manusia. yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Ya, kemudian indeks pembangunan manusia itu terdapat 3 dimensi, yaitu yang pertama umur panjang dan hidup sehat atau sering disebut sebagai dimensi kesehatan. Lalu yang kedua yaitu dimensi pengetahuan atau sering disebut sebagai pendidikan. Dan yang ketiga yaitu dimensi standar hidup layak yang biasanya disebut sebagai dimensi pendapatan. Dan bisa mulai kata dulu, jalan dulu yuk. Selanjutnya yaitu cara pengukuran dan perhitungan IPM dimensi standar hidup layak atau sering disebut dimensi pendapatan. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi dan nanti akan dipresentasikan setelah debat. Untuk pembagian kelompoknya berikut ya, 1 sampai 6. Yang satu kumpul di meja sini, terus 2, 3, 4, 5, 6. Silakan kumpul dengan kelompoknya. Mas siapa? Yang prestasi kan Pak terlebih dahulu ya. Untuk kelompok yang lainnya tolong duduk di atas. Kelompok 5 silakan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerjasama. Saya kami Ibsen 29. Hal ini menandakan akses pendidikan yang memadai serta kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan. Kondisi tersebut membuat indeks pembangunan manusia di daerah X lebih tinggi. Apakah ada yang ditanyakan? Sekian dari kelompok 5 dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali.